Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kesempatan hari ini adalah 11 amalan yang dicintai oleh Allah. Siapa yang tidak mencintai? Kita sangat senang, sangat bahagia ketika kita dicintai oleh pasangan kita, dicintai oleh keluarga kita, atau anak-anak kita, atau sahabat kita. Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah, itu adalah puncak kebahagiaan yang luar biasa. Nah, bagaimana agar kita bisa dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW bersabda, ya, amal yang paling baik yang dicintai Allah adalah rasa gembira yang engkau resapkan ke dalam hati muslim, atau memecahkan suatu masalah darinya, atau membayar hutangnya, atau mengusir rasa lapar. Ya, ini hadis riwayat Tabrani. Ini adalah beberapa amalan ya menurut Rasulullah agar kita dicintai oleh Allah. Apa saja? Yang pertama kali adalah apabila kita bisa ya memecahkan ya, memberikan rasa gembira ya kepada saudara kita. Tadi seperti hadis tadi. Apabila kita bisa memberikan rasa gembira, menghiburnya, mungkin dia dari keadaan kesedihan, mungkin ada masalah yang dia hadapi, dia cerita dengan kita, atau dia ada kesulitan-kesulitan yang perlu pertolongan kita. Bismillah, karena Allah kita tolong, kita gembirakan hatinya. Itu Allah akan cinta dengan kita, karena kita telah menggembirakan ya hati seorang muslim. Tadi seperti hadis tadi katakan, amal yang paling baik dicintai oleh Allah adalah kita menciptakan rasa gembira ya, kita berikan ke hati orang muslim. Yang kedua, apa yang Allah cintai, amalan apa yang Allah cintai dari kita? Apabila kita bisa memecahkan problematika orang lain, masalah orang lain, mungkin dia ada masalah, dia curhat sama kita, solusi dari kita dengarkan dengan sesama, tidak kita menjas atau tidak kita menghina atau tidak kita menjatuhkan, tapi dengan penuh perhatian kita menyimak, mendengarkan ya mungkin masalah-masalah. Nah, kalau bisa kita memberikan solusi-solusinya, Masya Allah, itu amalan dicintai oleh Allah, karena kita membantu saudara kita dengan permasalahan-permasalahan. Jadi kalau kita membantu saudara kita dengan urusan-urusan seperti itu, insya Allah urusan-urusan kita akan dibantu oleh Allah. Kalau kita membantu masalah-masalah saudara kita sesama muslim, insya Allah masalah-masalah kita pun akan diselesaikan dengan Allah. Yakinlah hal itu. Karena itu, ayo kita semangat ketika ada teman kita, saudara kita, keluarga kita, sesama muslim, ya, yang meminta bantuan atau dia membicarakan masalahnya, kesulitannya, kita bantu. Kalau kita bantu dengan dia minta tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kalau dia minta misalnya waktu, kita bantu dengan waktu kita. Kalau dia minta bantu dengan masalah materi, kalau kita ada materi, silakan bantu dengan materi. Ya, banyak cara kita untuk bisa menolong permasalahan saudara kita. Yakinlah permasalahan kita juga akan ditolong oleh Allah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah membayarkan utang orang lain. Ya, itu tadi ya, memang ya orang berutang itu kadang-kadang memang sulit ya untuk dia membayar hutang ketika memang dia tidak punya lagi uangnya, tidak punya lagi dananya. Mungkin ada keinginan dia untuk membayar, tapi memang dia tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita mengikhlaskannya, kita meridhoinya ya boleh, itu juga akan dicintai oleh Allah. Tetapi dengan penuh keikhlasan ya. Nah, dan juga orang yang berhutang juga karena yang diutangi orang baik, menggampangkan itu juga nggak boleh ya. Kalau kita punya hutang ya sebaiknya kita bayar, apalagi kalau sudah punya kemampuan ya. Tapi kalau tidak punya kemampuan, ayolah bicarakan dengan orang yang tepat kita hutangin. Nah, insya Allah kalau orang itu baik dan juga paham, mungkin dia akan bisa mengikhlaskan. Tapi harus ada komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itu tadi, ketika kita lihat saudara kita itu mungkin tidak mampu, ya karena keseharian memang tidak ada pekerjaan, jadi orang kategori fakir ataupun miskin, ya jadi kita bisa melapangkan hutangnya atau membayarkan hutangnya. Ketika ada hutang-hutangnya juga mungkin dia tidak sanggup, biar mungkin dia ada rentenir yang
dia mungkin terjerat dengan pinjol atau apa. Nah, kalau kita ada ke lapangan, kita bantu dia membayar hutang. Insya Allah itu juga akan dicintai oleh Allah karena kita melapangkan urusan saudara kita. Kemudian yang keempat, Masya Allah ini ya, yang dicintai oleh Allah adalah apabila kita suka memberi makan orang lain, ya Masya Allah ya. Jadi jangan segan-segan kalau kita punya makanan, bawa makanan kita, berbagilah makanan orang lain ya. Jadi apalagi kalau kita memberi makan orang yang beriman, nanti dia pakai ya, jadi kalori, jadi energi. Kalori atau energi itu digunakannya untuk dia ibadah, buat dia bekerja, dia beramal soleh, mengalir pahalanya buat kita. Karena kita akan memberikan ya kalori tadi ya, maksudnya energi dari makanan yang kita infakkan, dari makanan yang kita bagi. Ini dia lapar, dia mungkin lemas kan nggak bisa makan, dia nggak ada kemampuan untuk beli makanan, kita bagi makanan. Kalau memberi makan orang lapar, pahalanya banyak sekali dan dia bisa gunakan untuk beraktivitas, untuk melakukan kebaikan. Masya Allah ya, kebaikan itu tidak akan dapat teman kita karena kita telah membantu dia berenergi ya, buat dia semangat, dia kuat untuk bekerja, untuk beraktivitas. Apalagi amal yang dicintai oleh Allah ketika kita beramal secara rutin. Allah itu suka amalan yang rutin walaupun sedikit. Salat tahajud rutin walaupun 2 rakaat, duha juga begitu rutin walaupun 2 rakaat, infak subuh walaupun 2000 rutin setiap pagi subuh. Usahakan ya, rutinkanlah hal-hal yang kecil sehingga nanti ketika kita dalam keadaan yang uzur, sakit, safar, kalau kita sudah rutin melakukan amal-amal itu, bisa tekan nanti tetap dinilai pahala juga ketika kita kebetulan tidak mengerjakannya. Kita dalam keadaan sakit atau kita dalam keadaan kita lagi safar, tapi kita rutin puasa Senin Kamis, kita misalnya dalam keadaan sakit nggak bisa Senin Kamis karena mungkin lagi dirawat atau apa, tapi karena kita habit biasa rutin Senin Kamis, insya Allah akan pahala walaupun kita tidak melakukannya karena keadaan kita lagi uzur, sakit dalam perjalanan. Ya, jadi semangat ya mengerjakan amal-amalan yang rutin karena amalan itu juga jadi tabungan kita juga ya, menjadi amal saleh kita juga. Setelah itu juga apa yang dicintai Allah, salat tepat pada waktunya. Masya Allah, masjid di mana-mana, azan berkumandang di mana-mana memanggil kita untuk salat. Oleh karena itu ketika panggilan itu datang, bersegeralah ya, salat tepat pada waktunya. Apalagi amalan yang dicintai oleh Allah, berbuat baik kepada orang tua. Makanya jangan sampai kita berkata, ya, Masya Allah, pada siapa ya Allah aku harus berbaik? Pada ibumu, pada lagi ibumu, pada siapa lagi ibumu? Orang tua, ibu, satu ayah kita. Karena mereka lah yang membesarkan kita, mendidik kita, ya, dengan luar biasa ya, perjuangan orang tua kita yang mendidik, membesarkan kita. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada orang tua. Allah cinta pada orang yang berbakti pada orang tua. Karena ridhanya Allah tergantung ridhanya orang tua. Ayo kita bersemangat. Yang sudah masih ada orang tuanya, ayo bersegeralah biru walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Banyak doa setelah itu. Teruskan amal soleh. Orang tua kita sudah meninggal, berinfaklah, bersedekahlah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Apalagi amal yang dicintai Allah dari jihad di jalan Allah. Jihad bisa dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan dengan harta, bahkan dengan nyawa. Dan apabila kita bisa betul-betul hidup kita itu dalam menuju Allah, semangat kita berjihad di jalan Allah. Jihad dengan waktu kita, jihad dengan tenaga kita, jihad dengan ilmu kita, jihad dengan harta kita. Bahkan kalau tingkat yang ketiga adalah jihad dengan jiwa mereka. Masya Allah. Apalagi amal yang paling cinta Allah bila kita beriman kepada Allah. Karena Allah segala-galanya. Semua yang kita lakukan itu dalam rangka ridha Allah. Semua yang kita lakukan itu mencari ridha Allah. Bukti rasa syukur kita kepada Allah. Nah kita mengatakan inna sholati wa nusuki ya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah kita hidup ya. Semuanya itu hidup mati kita, ibadah kita untuk Allah. Beriman kepada Allah membuat kita semangat. Kita tujuan, kita punya tujuan, kita punya tempat kembali yaitu Allah. Dan selanjutnya adalah yang ke-10 adalah menjalin hubungan keluarga. Baiklah dengan keluarga. Ya, yang sampai memutus hubungan silaturahim. Bersabarlah kalau ada sesuatu hal dengan keluarga kita yang kurang membuat kita itu kurang berkenan. Bersabarlah. Kalau dengan anak kita, kalau ada yang kurang berkenan, didiklah dengan baik. Ikhlaslah mendidiknya. Dengan pasangan kita ada kekurangannya, ya terima kekurangan itu, tidak masalah kita.
Teruslah berdoa kepada Allah agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang kumpul di dunia juga keluarga yang kumpul nanti di surga Allah. Dan yang terakhir, yang ke-11, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ini kita berdakwah, bisa berdakwah melalui online, bisa juga berdakwah dari masjid ke masjid, bisa berdakwah melalui buku, banyak ya, banyak kesempatan kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar ya, kita mengajak orang melakukan kebaikan. Ketika kita ajak orang itu buat kebaikan itu juga akan dapat dengan kita. Dan itu dicintai oleh Allah, Masya Allah ya. Nah itulah para penonton, pemirsa sekalian, ada 11 ya amalan yang dicintai oleh Allah tadi ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan 11 amalan itu. Paling tidak kita pelan-pelan melakukannya ya. Itu tadi yang menggembirakan hati orang yang sedih, duka, dengan memecahkan masalahnya, membayarkan hutangnya. Setelah itu kita menerima orang yang lapar atau orang yang lain dalam keadaan kesulitan. Nah itu kita juga beramal secara rutin, sholat di tepat pada waktunya, kemudian kita juga berbakti pada orang tua, jihad di jalan Allah, beriman kepada Allah, menjalin hubungan keluarga, dan kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah kuatkan keinginan kita untuk melakukan amal-amal soleh ini. Allah ridha kita, Allah bikin semangat kita, Allah bikin kekuatan untuk kita istiqomah di jalan Allah. Sehingga ketika kita pulang pada Allah, kita pulang dengan husnul khatimah, Allah ridha dan Allah berkahi kita. Alhamdulillah kafaratul muntarin. Salah khilaf saya minta maaf kepada penonton semua, kepada Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kafaratul muntarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.